kemudian orang Indonesia yang sudah tinggal sana jadi warga negara kita. Nah, jadi memang dari diskusi-diskusi itu memang kita harapkan kita bisa belajar lah dari MRT Singapura seperti apa. Dia kasih buku-buku semua. Nah, kita ada berperkenalan. Nanti mereka bersedia bawakan satu tim lagi. Nanti seluruh kita pengen tanya apa saja soal persiapan bangun MRT itu bisa tanya kepada mereka. Nah, ini tidak bayar, dia mau bantu. Kapan tim itu datang? Tergantung kita mau nyusun pertanyaannya mana-mana saja gitu. Kalau dari pembicaraan itu harga pembangunan MRT belum sampai ke sana. Oh, belum sampai. Belum sampai ke soal harga. Tapi prediksinya harga di Jakarta sama di belum tahu juga kan, baru dikaji. Pak Gubernur baru minta dikaji. Belum ada kesepakatan apa ingin jadi seperti MRT Singapura. Enggak seperti MRT Singapura. Kita kan beda sama Singapura. Karena Singapura nggak ada kereta rel listrik. Kalau kita kan kombinasi, soalnya kereta rel listrik yang ada di PT Kereta Api Komuter Jabodetabek kan, kalau Singapura udah jadi MRT namanya kan, jangan satu kesatuan, taksi satu kesatuan, bus satu kesatuan, kita beda. Tapi secara prinsip gimana manajemennya, sistem tiketingnya, ternyata Bank Mandiri pun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ini untuk mengelola yang e-tol pass itu, baru tangan dengan mobil saya pun sudah terpasang. Jadi kalau kita lewat tol itu langsung dia nggak usah pencet lagi, langsung infrared buka sendiri. Nah itu udah bagus, pakai e-money udah bagus. Pak, terkait dengan perusahaan yang asal Cina untuk membersihkan bakteri itu Pak, yang menggunakan bakteri, nama perusahaannya apa Pak? Saya nggak tahu, karena yang bawa nih betul-betul orang dia datang. Saya tahu teman saya namanya Basuki juga. Saya boleh nggak? Iya, saya boleh nggak? Saya ketemukan dengan bagian kebersihan dan asbang kita dan tim Pemda gitu. Berarti mereka belum ketemu berarti Pak? Ya sudah, belum pernah ketemu, jadi tahu sudah dipresentasikan. Nah nanti tinggal kita pikirkan, itu jadi tanggung jawabnya Pak Moko, nanti akan incas sama Pak Eko. Terus nanti juga katanya akan membuat MOU Pak, kapan Pak? Ya kalau kita cocok kan mesti ada MOU kan. MOU untuk bersihkan misalnya sungai yang di depan istana di Juanda. Nah, coba kita tes 1 kilometer gitu misalnya, bener nggak itu kan? Ya kita tes nggak salah. Jadi kapan kira-kira Pak? Tidak tahu, ini nanti Pak Moko yang urus. Saya nggak bisa lah saya sampai detail. Pak, ada kemungkinan buat tim untuk mengkaji MRT proyek MRT ini Pak, dan nantinya akan saya tidak tahu dengan itu Pak Gubernur deh. Saya kira Pak Gubernur yang akan atur. Saya dengan masukan-masukan seperti ini kan itu sudah kayak tim. Kayak yang belum mandi. Bapak. Semua capek kelihatan. dengan dinas kesehatan Pak. Ya, tadi kita udah kumpulkan dari RSCM, profesor-profesor dari Universitas Islam, Muhammadiyah, Yarsi, UKI Pak? Ukrida, UI, Trisakti, Tarumanegara, Atmajaya. Nah inti itu Pak Gubernur kan ingin betul-betul kesehatan itu betul total kita selesaikan. Jadi preventif, promotif, kuratif, terus kita libatkan seluruh mahasiswa kedokteran, mahasiswa bidan, sekolah kesehatan masyarakat. Jadi kita libatkan lah ini semua sampai perawat. Nah gimana kita ingin, Pak Gubernur ingin sekali tiap rumah tangga miskin itu ada dokter pribadi gitu. Nah dokter pribadi itu melalui koas-koas ini. Jadi betul-betul orang makin miskin, semakin kita bisa deteksi. Prinsip kesehatan kan sederhana, semakin cepat tahu penyakitnya, semakin cepat menolongnya. Nah biasanya orang yang penghasilan rendah itu sakit dikit kan makan dulu sembarangan tidak mau berobat. Nah ini kita mesti deteksi cepat. Kalau dibutuhkan kita pakai puskesmas, kita jemput, kita opnam di puskesmas. Rujukan juga mesti sistemnya jelas. Terus program pendidikan untuk spesialis juga mesti jelas. Jadi SOP kita ingin RSCM yang bikin SOP, Profesor Akmal. Jadi nggak bisa lagi, nggak seragam. Kalau semua timbangan ke RSCM nggak pernah muat. Nah jadi kita ingin rumah sakit yang ada di DKI, RSUD yang ada di DKI ini, SOP, sistem operasional prosedurnya, mutunya itu mirip dengan yang RSCM. Nah jika RSCM dapat akreditasi, semua nggak nyambung ke situ kan? Nah semua mirip. Dan semua data penduduk kesehatan RSCM bisa punya. Nah itu Telkom yang kita harapkan bisa tender untuk memenangkan ini. Karena RSCM yang menang adalah PT Telkom. Nah ini akan membuat sebuah sistem kesehatan nanti sampai rumah sakit mana yang kelas 3-nya kosong, nanti datanya gimana. Jadi
si mahasiswa atau si yang dokter PTT di lapangan, dia bisa tahu siapa yang mau dikirimin. Mau dikirim ke rumah sakit mana yang terdekat. Jadi itu yang kita bahas, nanti akan rutin. Nah, itu tanggung jawab Profesor Akmal, RSCM yang membuat sistem ini sudah ada. Lalu yang dari Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk menempatkan, puskesmas bertanggung jawab untuk yang mahasiswa-mahasiswa praktek ini ke lapangan. Nah, lalu kedokteran gigi juga bertanggung jawab untuk datang ke semua sekolah-sekolah yang kampung-kampung yang agak kumuh untuk perbaiki gigi satu sekolah anak-anak SMP. Nah, dari keluarga mana yang akan dijangkau oleh dokter-dokter ke lapangan, kita ada 1,2 juta yang rentan miskin, itu yang akan bergerak. Nah, seperti ini, saya kira kalau bisa jalan, impiannya Pak Gubernur kewujud gitu loh. Berarti pemberdayaannya lebih kepada mahasiswa yang koas ya Pak? Iya, termasuk dokter-dokter PTT kita hargai dengan baik. Mahasiswa ada seniornya yang kontrol, ya. Pak, masalah 6 ruas jalan tol katanya kan di... Nah, itu Pak Gubernur itu udah kayaknya udah ngomong ya. Iya, katanya. Ya, aku mau siap-siap, aku mau ketemu dokter lagi. Aduh, saya nggak tahu mau jawabannya gimana Pak. Pak, kalau kampung susun itu nantinya proyeknya bakal seperti yang disusun oleh Ciliwung nggak? Apa? Pak Gubernur udah punya konsep. Aku sendiri kurang gitu. Ini tentang untuk jalan Pak. Terima kasih Pak. Satu cerita kalau kira-kira untuk Bapak gimana? Peluang itu. Saya nggak tahu kok peluang tergantung masyarakat Jabar. Tapi saya kira kalau masyarakat Jabar berani memilih Bu Rike, mungkin saya kira perhatian kepada guru dan kesehatan cukup baik sih. Tapi kalau pandang Bapak sendiri terhadap Bu Rika gimana? Ya saya sih baik, saya sama beliau. Ya saya sih senang kalau beliau bisa jadi. Ini mendukung beliau juga Pak. Ya, kalau Partai Gerindra yang dukung ya kita dukung. Kan Bapak Jokowi kan sering di luar, terus Bapak juga sering di dalam. Komunikasinya gimana? Kita tiap pagi lapor. Semua yang pertemuan ini tuh semua saya buat notulennya itu apa hasil itu saya serahkan kepada beliau. Jadi tiap pagi saya selalu ke bawah. Kalau nggak ada beliau kita telepon. Jadi kalau memang nggak telepon, kita sore atau siang, jadi semua notulen itu beliau baca. Jadi beliau kasih saya tugas, saya kerjakan, bisa pertemuan-pertemuan rapat seperti hari ini. Besok pagi beliau sudah lihat hasil rapat seperti apa. Jadi hemat waktu beliau, ini kan panjang kan. Iya. Nah, jadi hemat. Jadi beliau manajemennya sangat baik kok. Jadi kapan bagi tugas Pak? Bapak yang ke lapangan terus Pak Gubernur yang di kantor? Tergantung beliau. Kan beliau udah. Katanya sih kalau Pak... Kalau beliau udah pengen aku lebih hitam, aku sudah ke lapangan. Tapi ada rencana mau keluar. Ya saya sih tergantung Pak Gubernur. Pengen nggak? Ya saya sih oke saja ke lapangan oke, ke sini oke. Saya orang lapangan soalnya. Berarti pengen hitam juga Pak? Ya saya orang lapangan. Saya anak geologi kan. Makasih ya Pak. Terima kasih Mas. Iya Pak.